Kita lanjut ke section ketiga, poin pertama. Atau section ketiga, soal pertama. Soalnya bilang, misalkan ada suatu gelombang bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 2 meter per detik. Garis yang tegas menggambarkan hubungan antara displacement, antara perpindahan itu Y, dan posisi. Posisi itu X pada saat T sama dengan 0. Jadi garis yang tegas ini saat T-nya 0. Kemudian garis yang putus-putus, the broken line, menggambarkan waveform, gelombang, saat T-nya 0,1 T. T-nya 0,1 periods. Info itu memberikan kita informasi bahwa gelombang kita bergerak ke sebelah kanan. Kalian bisa lihat dari gambar, saat T-nya 0 garis tegas, sekian detik kemudian gelombangnya berpindahnya ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Sekian detik kemudian gelombangnya bergerak ke sebelah kiri. Berarti kita punya gelombang arah geraknya itu ke sebelah kiri. Jadi ini direction dari wave kita. Direction of travels. Nah, pertanyaannya adalah apakah persamaan dari gelombang ini? Persamaan umum dari suatu gelombang bisa dinyatakan dalam bentuk amplitude sign omega t plus or minus kx. Plus kita pakai ketika gelombangnya bergerak ke sebelah kiri. Jadi positif ini to the left. Sedangkan minus ini untuk arah gelombang yang ke kanan. To the right. Jadi karena kita punya gelombang bergerak ke sebelah kiri, tahu dari mana bergerak ke sebelah kiri? Dari informasi ini. Maka simbol koko pasti yang positif. Amplitude-nya udah ketahuan, amplitude-nya 0.02. Sin, cari dulu omeganya. Omega itu adalah 2 pi over period. Periodnya kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah wavelength. Wavelengthnya 1. Wavelengthnya 1 meter. Speed of wave-nya 2. Speed of wave-nya 2. Dari wavelength sama speed of wave kita bisa cari period. V equals to lambda over period. 2 sama dengan 1 over period. Periodnya kita dapat setengah detik. Dengan kata lain, omeganya koko bisa ketemu. 2 pi over 1/2. 4 pi. Itulah dia punya omega. Jadi omeganya kita udah dapat 4 pi t plus, karena wave-nya travels to the left, kx. K itu apa? K bisa dihitung dengan cara 2 pi over lambda. 2 pi over 1. K-nya 2 pi. 2 pi x. Itulah equation of the wave kita. Dari pilihan yang tepat ada di nomor ke-4. Dia factorize 2 pi-nya ya. Jadi 2 pi-nya dia keluarin. Jadi kalau koko tulis ulang, 2 pi 2t plus x. Nomor 4 jawaban yang benar. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Nomor kedua dari section yang ketiga. Gambar berikut menunjukkan dua buah speaker S1 dan S2 diletakkan sejauh 5 meter. Jarak antar speakernya 5 meter. Koko pakai simbol D biasanya. D-nya 5 meter. Both speaker are emitting sound waves at the same frequency and in phase. Fasenya sama, frekuensinya sama. When the sound of these speakers is heard at various position by moving along line B, waktu kita dengar posisi dari speaker ini di beberapa posisi sepanjang garis B, which is parallel to line A, garis B sejajar dengan garis A, connecting the speaker and 12 meter away, jaraknya 12 meter.
Jarak antar garis A dengan garis B 12 meter. Ini biasanya Koko pakai simbol L. L-nya 12 meter. It is discovered, suara yang kita dengar itu, that the position where the sound is loud alternate with the position where the sound is soft. Jadi di garis B ini kita akan dengar suara keras dan pelan, loud sama soft. Suaranya keras di titik P0, P1 dan P2. Jadi P0 ini loud, P1 juga loud, P2 juga loud. Jarak antar P0, P1 dan P2 kalian bisa lihat di gambar. P0 sampai P2 itu 2,5 meter. Asumsikan kecepatan dari gelombang kita 340 meter per detik. Pertanyaannya, berapakah frekuensi dari suara yang dihasilkan oleh speaker? Soal ini sama seperti soal celah ganda, sama seperti Young's double slit. Tapi kalau Young's double slit, kita pakai sumbernya bukan sound, tapi kita pakai light, pakai cahaya. Nah, sekarang kita pakai sound. Jadi formulanya juga sama. Formula Young double slit untuk maksima, karena dia loud kita pakai yang maksima, itu adalah d sin theta equals to n lambda. D itu adalah distance between slit, dalam konteks kita 5. N itu adalah maksima keberapa. Jadi waktu kalau Koko pakai P2, P2 ini berarti maksima kedua, N-nya 2. Sin theta adalah sudut yang dibentuk dari tengah-tengah, dari titik O ke posisi P2. Jadi theta itu sudutnya di sini. Inilah angle theta. Nah, sin theta Koko bisa cari. Jadi kalau Koko lanjutin, di sin theta, sin itu adalah POP2, opposite ya. POP2 jaraknya dibagi OP2 equals to n lambda. Substitusi semua besarannya, kita bisa dapat variabel lambda nantinya. D-nya 5, jarak antar slit ya. Dalam konteks ini 5. Jarak antara P0 ke P2 2,5 dibagi O ke P2. Kita bisa hitung menggunakan Pythagoras. 12 kuadrat tambah 2,5 kuadrat sama dengan N lambda. Kalau kita hitung sekilas, kita akan dapat lambdanya 5 kali 2,5 dibagi akar bla 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 dibagi 2. Kita dapat lambdanya adalah 0,51. 0,51 meter. Begitu lambda tahu dan speednya tahu, 340 meter per detik, kita bisa cari frekuensi. Frekuensi adalah speed over wavelength. 340 dibagi 0,51. Kok dapat jawabannya sekitar 669 Hz. Nah, jawaban yang paling mendekati adalah nomor 3. Ini pembahasan untuk nomor kedua. Kita lanjut ke nomor ketiga dari section ketiga. Soalnya kasih kita informasi sebuah convex lens. Focal length-nya f. Jarak fokusnya itu adalah f. Ketika suatu objek diletakkan di titik A pada jarak A seperti pada gambar, a virtual image appears at a position distance b from the lens. Waktu objeknya di sana, image-nya berada pada jarak b dari lensa.
Sekarang jika objeknya digerakkan closer to the lens, jadi A-nya kita reduce, objeknya nanti maju ke depan. How would be between the lens and the virtual image? Bagaimanakah atau apakah yang terjadi dengan B? Nah, Koko kerjain soal ini nggak pakai rumus, tapi kita gambar aja. Jadi pertama objeknya A, Koko akan gambar image-nya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju focal length. Ini spatial rays dari convex lens ya. Kemudian sinar datang menuju pusat lensa ke tengah-tengah, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Dari dua spatial rays ini, kalau kita teruskan ke belakang, mereka akan berpotongan. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kalau kalian terusin lebih jauh, mereka akan berpotongan di satu titik. Nah, inilah B. Untuk kondisi pertama, ketika objeknya ada di sana. Sekarang ketika objeknya kita majukan, objeknya Koko majuin ke sini. Tinggi objeknya kita anggap sama, tingginya jangan diubah ya. Apa yang terjadi dengan image-nya? Sama. Koko sekarang gambar pakai garis putus-putus warna merah. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Kemudian sinar datang menuju pusat, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kalau kita panjangin ke belakang, kita punya sinar akan berpotongan. Inilah image-nya. Ini image. Nah, dari sini kelihatan jelas jarak antar image-nya akan berkurang. Jadi B-nya akan decrease. Kalau tadi B-nya gede banget, sekarang B-nya kecil. Jadi B-nya akan decrease, size-nya pun akan decrease. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, B-nya akan decrease, size-nya juga akan decrease. Jawaban kita yang nomor 1. Kita lanjut lagi ke section keempat. Section keempat ini ada 6 pertanyaan. Section keempat ini udah masuk ke topik electricity and magnetism. Soal yang pertama, as shown in the figure below, seperti pada gambar, 2 point charges with the same quality of electricity and the same sign, dua buah muatan dengan jumlah electricity yang sama, jadi elektron atau protonnya sama, charge-nya sama, dan sign-nya sama. Jadi kalau proton yang A, yang B juga proton. Kalau yang A elektron, B juga elektron. Diletakkan seperti pada gambar. Pertanyaan dia sederhana, dari 4 gambar berikut, yang mana yang menggambarkan electric field lines in this plane? Ingat-ingat, electric field lines itu keluar dari positif, masuk ke negatif. Keluar dari positif, masuk ke negatif. Nah, karena A dan B ini muatannya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, anggap aja sama-sama positif misalnya. Karena kita punya sama-sama positif, maka dia akan mengarah keluar semua. Tidak akan masuk ke posisi lain atau ke muatan lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor kedua. 3 sama 4 itu pasti salah ya. Karena 3 sama 4 itu nanti menggambarkan magnetic field untuk suatu current carrying conductor. Jadi nggak ada electric field yang gambarnya seperti itu. Electric field itu selalu masuk atau keluar dari suatu poin, bukan di sekitar poin itu. Nomor 3 dan 4 itu kalau kalian lihat,
lines-nya di sekitar poin, bukan in atau out from the point. Jadi itu bukan electric field. Pertanyaan kedua, gambar berikut menunjukkan 4 buah metal plate yang areanya sama, yaitu A, B, C, D. Area dari A, B, C, D itu sama semua. Diletakkan di dalam suatu ruang vakum, sejajar satu sama lainnya, dan terpisah dengan jarak yang sama. Jadi Koko anggap jarak antar mereka itu misalnya D. Ini juga D, ini juga D. Mereka dihubungkan dengan conducting wires to the resistors. Jadi metal plate itu dihubungkan dengan wire. Wire-nya nanti terhubung dengan hambatan. Seperti pada gambar yang kalian bisa lihat. Selain itu, mereka juga dihubungkan dengan 2 buah switch, S1 dan S2. Terakhir, switch yang pertama dan resistor pertama dihubungkan dengan baterai, dengan IMF V. Intinya seperti pada gambar lah. S1 is now closed, S1 sekarang kita tutup, and after sufficient time, a charge with quantity Q is stored in A. Jadi ketika S1 kita tutup, S2-nya masih terbuka, muatan di poin A atau muatan di metal plate A itu adalah Q. Kemudian ketika S1 tetap ditutup dan S2-nya juga ditutup, after sufficient time, setelah beberapa waktu, muatan Q prime itu tersimpan di plate A. Pertanyaannya, berapakah Q prime over Q? Paralel metal plate ini bisa kita analogikan sebagai kapasitor. Kapasitor ini punya formula yang kalian harus ingat-ingat terlebih dahulu. Kapasitans bisa dihitung dengan formula epsilon 0A over D. Epsilon 0 itu adalah dia punya permittivity, A itu adalah area, D itu adalah distance between plates, jarak antar platesnya. Kemudian Q, hubungan antara QC sama V itu bisa dihitung menggunakan formula Q, charge, equal to capacitance times V. Capacitance dikali voltage. Sekarang Koko akan lihat kondisi pertama dulu. Kondisi pertama adalah S1 close. S1 close. Saat S pertama ditutup, plate yang memiliki beda muatan itu hanya A dan D. Jadi hanya plate A sama plate D yang memiliki beda muatan. Karena plate A nanti terhubung dengan positive pole, sedangkan plate D terhubung sama negative pole. Jadi nggak ada hubungan dengan plate B sama C, hanya A sama D. B sama C itu kita anggap nggak ada. Jadi waktu kita mau hitung Q-nya, kita bisa pakai formula Q equals to C times V. V-nya udah pasti V baterai. C-nya Koko boleh ganti pakai epsilon 0A over D times V. Nah, D di sini itu adalah jarak antara plate A dan plate D, yaitu 3D. Jaraknya kan 3D. Jadi epsilon 0A over 3D times V. Atau kalau Koko tulis dalam satu fraction, epsilon 0AV over 3D. Ini adalah Q. Sekarang ketika S2 ditutup, S1 tetap ditutup ya. Jadi S1, S2, close. Ketika semuanya ditutup, plate B sama plate C jadi punya pengaruh. Plate B sama plate C, karena plate B sama C terletak di antara plate A sama D, plate A sama D tadi sudah punya beda muatan, maka ketika S2 ditutup, current akan flow karena ada beda muatan. Beda muatan
menyebabkan adanya electric field. Electric field menyebabkan electric force. Electric force ini bisa menyebabkan elektron terdorong dan current akan flow. Jadi ketika ini ditutup, S2 ditutup, current akan flow melalui plate B. Koko nggak tahu arahnya, sebenarnya kita bisa tentukan sih arahnya. Plate B ini akan more positif than plate C. Jadi current akan flow ke sana. Efeknya apa? Karena current flow, maka jarak antara A dan D itu bukan lagi 3D, tapi tinggal 2D, yaitu di sini. Dan D. Karena bagian ini, Koko arsir ini jadi suatu rangkaian sendiri. Sehingga distance between A sama D tinggal 2D. Yang Koko arsir itu seperti menjadi suatu bahan yang bahan dieelektrik atau menjadi suatu insulator. Jadi nggak ada efek lagi. Sehingga waktu Koko mau hitung Q prime itu adalah CV, C-nya sama epsilon 0A over D. Nah, D-nya sekarang bukan lagi 3D, melainkan 2D. V-nya tetap sama. Epsilon 0A V over 2D. Dari sini kita bisa cari perbandingannya. Q prime over Q itu adalah epsilon 0AV over 2D epsilon 0AV over 3D. Kalau di cancel, kita akan dapat jawabannya 1 over 2 divided by 1 over 3, yaitu 3 over 2. Jadi jawaban untuk pertanyaan kedua section keempat ini adalah yang nomor 4. Pertanyaan kedua section keempat ya. Ini 4. Sebelum kita lanjut, tadi Koko sebut yang diarsir ini apa ya? Yang diarsir ini Koko ralat sedikit ya. Kayaknya tadi Koko ada salah sebut. Yang diarsir itu bukan dieelektrik atau insulator, tapi dia jadi conductor, sehingga tidak mempengaruhi kapasitor A sama D. Koko lupa tadi Koko sebut apa waktu penjelasan bagian itu. Nanti Koko akan coba dengar lagi waktu Koko edit videonya. Kalau memang ada salah, nanti Koko akan kasih keterangan sedikit. Jadi yang diarsir itu adalah konduktor. Dia mengalirkan arus ke rangkaian, sehingga tidak ada lagi hubungan dengan plate A sama D. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga soalnya bilang seperti pada gambar berikut, ada 2 buah baterai. Each with an electromotive force 6 volt. Baterainya sama-sama 6 volt. Dihubungkan dengan hambatan 10 ohm. Ada 3 hambatan di sana. Pertanyaannya, berapakah arus I flowing between A sama B? Jadi kita mau cari ini. Berapakah I-nya? Positive direction itu adalah dari A ke B. Jadi positive direction itu ke bawah. Kita bisa gunakan hukum Kirchhoff untuk mencari I. Koko anggap dulu dari rangkaian yang kiri ini I1. Rangkaian yang kanan ini Koko anggap arahnya ke bawah I2. Kemudian dengan hukum Kirchhoff, lihat loop yang pertama. Dari loop yang barusan Koko gambar, hukum Kirchhoff itu ini ya, sum of IR equals to sum of EMF. Ikutin aja loopnya, berarti ada 10I1. Kemudian plus 10I equal to 6. Kita dapat satu persamaan di sana. Sekarang lihat loop yang kedua, arahnya Koko anggap seperti ini aja. Dari loop yang kedua kita punya minus 10I
plus 10I2 equals to 6. Sudah ada dua persamaan. Satu lagi dari hukum Kirchhoff pertama. Ini I1, itu I, ini I2. Jadi dari hukum Kirchhoff pertama di titik A, Koko dapat persamaan I1 equals to I plus I2. Nah, tinggal dirapiin persamaan kita, kemudian dieliminasi. Koko tulis dulu dalam bentuk yang rapinya. 10I plus 10I1 equals to 6. Kemudian I minus I1 plus I2 equals to 0. Ini dari Kirchhoff pertama. Kemudian dari yang warna merah, negatif 10I plus 10I2 equals to 6. Dari tiga persamaan itu, kalau kalian langsung hitung, Koko kalkulatorin aja, kita akan dapat nilai I1 sama I2. Kalau dihitung, Koko dapat I-nya 0, I1-nya 0,6, I2-nya 0,6 juga. Dengan kata lain, jawaban kita adalah, kita mau cari I-nya ya. Jawaban kita 0. 0 ampere. Ini pertanyaan yang ketiga. Koko lanjutin lagi ke soal keempat dari section keempat. Soalnya rada panjang, jadi silakan dibaca pelan-pelan. Kalau Koko rangkum soal keempat ini, intinya ceritanya kita punya suatu circular coil. Radiusnya A is placed in an XY plane of XYZ coordinate system. Jadi lingkaran yang kalian lihat di gambar itu, di tiga gambar itu, itulah circular coil-nya. Circular coil ini dipusatkan atau pusatnya ada di titik O. Jadi dia punya pusat lingkaran ada di titik O. Selain ada coil, ada juga long straight conducting wire. Juga ada wire yang panjang. Wire ini diletakkan sejajar dengan sumbu X di bidang yang sama. Wire kita melalui titik 0, 2A, 0. Seperti pada gambar. Ketika ada arus I1 pass through the coil, jadi ketika coil kita punya arus I1, seperti pada gambar arahnya, while no current is passed through the straight wire, the magnitude of the magnetic field itu adalah H. Itu gambar pertama. Jadi gambar pertama adalah kondisi di mana I1 pass through the coil and no current pass through the wire. Dia bilang magnetic field-nya itu adalah H. Magnetic field-nya itu at the origin O, di titik O. Kenapa bisa ada magnetic field? Karena ada wire yang dialiri arus. Circular wire yang dialiri arus. Atau circular coil yang dialiri arus. Nah, direction dari magnetic field-nya kita bisa tentukan dengan menggunakan aturan right hand grip rule. Jadi, nanti Koko akan lanjutin baca soalnya. Kita langsung analyze dulu soal yang pertama atau gambar pertama. Right hand grip rule. Kalau kalian gunakan rule ini, kalian bisa tentukan arah magnetic field yang dihasilkan oleh circular coil. Lagi-lagi Koko nggak bisa jelasin terlalu detail mengenai aturan tangan kanan ini ya, sama nanti Fleming left hand rule untuk soal-soal berikutnya. Jadi kalian harus pelajari sendiri konsep-konsep atau basic-basicnya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan right hand grip rule pada circular coil, Koko akan tahu arah dari magnetic field-nya yang magnitude-nya H ini itu adalah ke atas. Nah, kayak gini. Dengan menggunakan right hand grip rule. Kemudian pada gambar kedua, a current I2 pass through the straight wire.
in the direction shown, seperti pada gambar yang kalian bisa lihat di sana. Kemudian while I1, di mana I1 current to flow in the coil. Nah, continues to flow in the coil. Jadi I1 tetap ada. Jadi magnitude dari magnetic field karena I1 itu tetap ada di sini. Kemudian karena sekarang I2 atau straight wire-nya sudah ada current, dia akan menghasilkan magnetic field juga terhadap titik O. Kalau kalian gunakan aturan tangan kanan juga, right hand grip rule juga, kalian bisa tentukan nanti arah magnetic field yang dihasilkan oleh straight wire itu kemana. Kalau kalian gunakan right hand grip rule, nanti dia punya magnetic field itu akan perpendicular ke bawah. Koko pakai warna merah. Nah, magnitude-nya berapa? Karena dia bilang nanti as a result the magnitude of the magnetic field itu 0. Jadi magnetic field by straight wire ini juga pasti magnitude-nya H. Tapi direction-nya ke bawah. Sehingga resultantnya itu 0. Pertanyaan dia, sekarang untuk gambar ketiga, wire-nya diubah posisinya. Seperti kalian bisa lihat pada gambar. Pertanyaannya, berapakah magnetic field di titik O? Karena coilnya kita nggak ubah, maka akan ada tetap H yang arahnya ke atas. Ini tetap ada. Kemudian dengan menggunakan right hand grip rule lagi, untuk posisi wire seperti yang dia tunjukin di sini, untuk posisi wire ini, dari right hand grip rule kita akan dapat magnetic field-nya mengarah ke sini. Tegak lurus dengan posisi wire. Besarnya berapa? Besarnya H juga. Dari pertanyaan atau gambar kedua. Jadi hanya arahnya yang berubah, tapi magnitude-nya tetap sama. Sehingga kalau dia tanya berapa magnetic field-nya, kita bisa lihat udah. Pada sumbu X dia H, pada sumbu Y dia H, pada sumbu Z dia H, pada sumbu Y dia nggak ada. Sehingga jawaban kita nomor 2. Kita lanjutin ke nomor kelima. Nomor kelima bilang seperti pada gambar kita punya 2 buah long straight conducting wires, yaitu P dan Q. Selain itu kita punya coil ABCD. Coil sama wire ini diletakkan di bidang yang sama, are placed in the same plane, dia bilang. PQ and the coil sides AB and CD are parallel to one another. Jadi seperti pada gambar ya, kawat P, kawat Q, garis AB, garis CD itu paralel. Ada arus yang mengalir di titik P dan titik Q, di wire P dan wire Q. Di wire P ada current I1, sedangkan di wire Q ada current I2. Arahnya seperti yang kalian bisa lihat di sana. Arahnya sudah ditunjukin di soal. Pertanyaan dia, what is the direction of resultant force of the forces acting upon the sides of the coil? Berapakah atau kemanakah arah dari gaya yang bekerja pada kita punya coil? Berapakah gaya yang bekerja pada sisi dari coil kita? Nah, pertama kamu akan lihat dulu wire P. Wire P ini menghasilkan magnetic field. Dengan right hand grip rule, kau bisa tahu magnetic field yang dihasilkan oleh wire P terhadap daerah ABCD. Jadi magnetic field yang dihasilkan di sini. Dengan right hand grip rule, arahnya nanti adalah out of the pitch. Jadi kalau Koko gambar dia punya magnetic field, Koko gambar satu aja, itu out of the pitch. Koko gambar di sini ya, ini out of the pitch. Ini magnetic field karena P.
Nah, karena ada magnetic field yang out of the page dan ada wire yang mengalir di kita punya coil, maka setiap bagian dari coil ini pasti akan merasakan magnetic force. Dengan menggunakan Fleming left hand rule, jadi yang kita pakai di sini nanti right hand grip rule dan Fleming left hand rule ya. Dan Fleming left hand rule. Nah, dengan menggunakan Fleming left hand rule, kalian bisa coba apply sendiri. Kalian akan dapat arah dari magnetic force yang bekerja pada masing-masing sisi dari coil kita. Kalau Koko mulai dari coil AD ini nanti dia akan dapat magnetic force yang arahnya ke keluar ke atas. Ke atas. Otomatis BC, kalau kalian gunakan Fleming left hand rule juga, dia punya magnetic force akan ke bawah. Nah, karena jarak antara P dengan sisi AD dan BC itu sama, maka force-nya pasti sama. Sehingga ini bisa saling cancels out. Ini bisa saling menghilangkan. Begitu juga dengan sisi AB dan CD. Dengan menggunakan Fleming left hand rule, sisi AB akan merasakan magnetic force yang arahnya ke kiri. Koko gambar di sini ya, ini ke kiri. Sisi CD ini akan merasakan magnetic force yang arahnya ke kanan. Nah, sisi AB ini lebih dekat dengan P, sehingga magnetic force-nya pasti lebih besar dibandingkan sisi CD. Jadi kalau Koko kasih nama ini F1, ini F2, since distance to AB lebih kecil daripada distance to DC, karena jaraknya lebih dekat, AB itu lebih dekat dengan P, maka F1 akan lebih besar daripada F2. Sehingga kalau Koko resultankan, ini baru akibat P aja, kalau Koko resultankan, kita akan dapat resultan gayanya ke sebelah kiri. Jadi kalau Koko gambar, ini bisa hilang, nanti F1 ini akan jadi lebih pendek. Ini resultan akibat P. Kita kasih nama RP. Nah, ini baru akibat P. Sekarang kita akan lihat akibat Q. Akibat Q seperti apa? Akibat Q, Koko akan coba pakai warna lain. Sekarang kita lihat akibat Q. Caranya sama dengan akibat P tadi. Pertama kita cari dulu magnetic field yang dihasilkan oleh Q terhadap daerah coil. Dengan menggunakan right hand grip rule, Q akan menghasilkan magnetic field yang arahnya into the pitch. Ini B akibat Q. Dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, Fleming left hand rule, tentukan magnetic force di masing-masing sisi kawat kita. Pertama, Koko tentukan AD dan BC dulu. AD dan BC ini pasti saling cancels out. Jadi nggak ada efek sebenarnya. Tapi kalau kita mau coba tentukan di sisi AD, magnetic force-nya itu ke arah B-nya itu ke arah bawah. Di sisi BC ini pasti akan ke atas. Karena jaraknya sama, jarak antar AD ke kawat Q dan DC ke wire Q itu sama, magnetic force-nya pasti saling cancels out. Kemudian AB dan DC. Pada sisi AB, kita akan punya magnetic force yang arahnya ke sebelah kanan dengan menggunakan Fleming left hand rule juga. Jadi akan ada magnetic force yang ke kanan, sedangkan di DC itu ke kiri. Dengan alasan yang sama, seperti sebelumnya, karena jarak AB lebih dekat ke Q daripada DC, maka katakanlah Koko ngomong F3, F4 ya.
maka F3 pasti lebih besar daripada F4. Sehingga kalau kita resultankan, F4-nya pasti bisa hilang, F3-nya makin pendek. Kita kasih nama RQ. Jadi kalau Koko lihat sisi AB sekarang, atau Koko lihat kawat itu secara keseluruhan, anggap aja ini adalah suatu kawat atau suatu coil ABCD. Di coil ini, atau di sisi AB-nya ini, ada resultant force P yang arahnya ke kiri. Ini RP. Wait ya, ini RP. Nah, RP ke kiri, sedangkan ada RQ yang arahnya ke kanan. RP sama RQ ini besarnya pasti berbeda. Walaupun arusnya sama ya, walaupun current-nya sama, tapi besarnya akan berbeda. Yang mana yang lebih besar kita tinggal lihat. Q memiliki posisi yang lebih dekat dengan coil. Jadi RQ pasti akan lebih besar daripada RP. Dengan kata lain, kalau kita resultankan, RP-nya pasti habis. RQ-nya makin pendek. Inilah resultan akhirnya. Sehingga benda ini akan terdorong ke arah kanan. Sehingga dia bergerak ke kanan tegak lurus dengan PQ. Jawaban kita di nomor 4. Nah, soal kelima ini sama soal keempat tadi, kalian harus tahu right hand grip rule dan Fleming left hand rule. Jadi, bagi yang belum belajar di sekolah, ya silahkan pelajari materi itu dulu. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 soalnya bilang ada suatu wire A namanya, dan circular coil B. Dan wire B bentuknya coil. Diletakkan di bidang yang sama. Current IA is passed through A and changes with time t as indicated in figure 2. Jadi arus A-nya, IA-nya ini berubah. Perubahannya seperti pada gambar ini. Sebagai hasilnya, current IB flow through B. Karena IA-nya kita ubah, karena kita mengubah IA, maka akan ada induced EMF. Ini electromagnetic induction materinya. Akan ada induced EMF on B. Karena ada induced EMF, maka current akan flow. Current flow. Currentnya itu adalah IB. Positive directionnya itu ke sebelah kiri, seperti pada gambar yang ditunjukin di sana. Positive directionnya ke sebelah kiri. Asumsikan magnetic field yang dihasilkan oleh B sendiri itu diabaikan. Jadi kita menganggap tidak ada magnetic field yang dihasilkan oleh B. Sebenarnya ada, tapi diabaikan aja. Grafik yang mana yang menunjukkan bagaimana IB berubah terhadap waktu. Jadi kita mau gambar kurva antara IB terhadap time. Nah, sebelum kita bisa gambar kurva IB, Koko sudah tahu bahwa IB ini directly proporsional dengan induced EMF. Karena induced EMF ada, baru current bisa flow. Dan menurut hukum Ohm, V equals to IR. Artinya V dalam konteks ini induced EMF itu sebanding dengan I, sebanding dengan IB dalam kasus ini. Nah, EMF sendiri, induced EMF sendiri sebanding dengan rate of change of current. Kalau Koko tulis dIA over dt. Ini menurut hukumnya Faraday. Sebenarnya hukum Faraday itu EMF sama dengan d flux dt. Tapi flux ini sendiri, magnetic flux, itu ada hubungannya dengan current. Jadi Koko bisa anggap EMF sebanding dengan rate of change of current on A.
Maka dengan kata lain, IB itu directly proportional to DIA dt. Dengan kata lain lagi, untuk menggambar kurva IB itu adalah gradient. Turunan pertama ini kan gradient. Gradient of IA. Jadi untuk menggambar AB, kita lihat gradient. Kita melihat gradient dari fungsi A. Gradient dari fungsi A, dari gambar kedua ini. Lihat dia punya gradient. Nah, untuk tentuin gradientnya, lihat aja dari bagian pertama sampai sini. Koko kasih nama T1. Dari 0 sampai T1 dia straight line. Kalau straight line berarti gradientnya constant. Di bagian pertama ini constant. Maka waktu kita gambar IB-nya, karena bagian pertama itu constant, berarti IB-nya constant. IB-nya constant itu ada di pilihan 2, ini constant ya. 3, ini constant. 5, ini constant. Atau 6, ini juga constant. Plus atau minusnya nanti kita bisa tentukan menggunakan Lenz law, menggunakan hukum Lenz. Jadi yang pertama Koko tahu option 1 dan option 4 pasti salah. Kemudian kita lihat dari T1 sampai seterusnya, daerah yang ini, bagian kurva ini. Kalau kalian lihat gradientnya decrease in magnitude. Jadi pada titik pertama dia lebih steep, lebih curam daripada berikutnya. Jadi ini gradientnya decrease. Jadi secara magnitude dia akan berkurang nilainya. Secara magnitude ya, jadi jangan lihat plus minusnya, secara magnitude. Jadi jawaban kedua ini pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena secara magnitude ini increase. Mula-mula 0, kemudian jadi 1 magnitude ya, jadi 2, jadi 3. Jangan lihat positif minusnya. Jadi yang kedua ini pasti salah, karena magnitude-nya justru increase. Begitu juga dengan yang kelima. Ini juga magnitude-nya increase. Dari 0 jadi 1, 2 misalnya, dan seterusnya. Bukan jawaban kita. Nah, pilihan kita tinggal nomor 3 atau nomor 6. 3 sama 6 ini hanya beda plus minus aja. Kita bisa tahu jawaban yang benar yang mana dengan mengetahui arah dari IB-nya. Arah dari IB itu kemana sih? Kalau kalian gunakan hukum Lenz, lagi-lagi di sini harus tahu sedikit dasar teori dari hukum Lenz, dan Koko nggak jelasin di sini, kalian pelajari sendiri. Menurut hukum Lenz, arus pada coil B ini arahnya ke masuknya makin banyak, arusnya akan ke sana. Artinya apa? Mula-mula waktu current IA-nya constant, increase at a constant rate, arusnya ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan itu artinya positif. Nanti waktu current-nya diturunin, dia akan ke sebelah kiri maksud Koko ya. Ke sebelah kiri, anti-clockwise. Mula-mula dia akan anti-clockwise. Terus kemudian current-nya di-decrease, dia akan berubah arah menjadi clockwise. Artinya clockwise itu berarti negatif. Positive direction itu kalau dia anti-clockwise. Dengan demikian, jawaban yang benar itu di nomor 3. Jadi ini mula-mula dia akan anti-clockwise, berarti positif. Kemudian waktu current-nya decrease, dia akan clockwise. Clockwise itu berarti negatif. Jawaban yang benar ada di nomor ke-3. Nah, bagian terakhir, ini soal terakhir. Soal bagian kelima cuma ada satu nomor. Jadi section kelima hanya ada satu soal. Ini soal terakhir kita.
Soalnya bilang, the Bohr model of the hydrogen atom assumes that an electron, quantity of electricity-nya negative E, ini charge-nya negative E, orbits a nucleus in uniform circular motion with radius r and speed v, with electrostatic force acting as a centripetal force. From this model, kita dapat suatu equation. Inilah equation-nya. Nah, kalian nggak perlu pusingin equation ini didapat dari mana, karena dia sudah kasih. Sebenarnya kita bisa turunkan nanti dari centripetal force, tapi yang nggak usah pusingin, itu equation-nya. Semua keterangan dari equation itu dia udah kasih tahu. M-nya massa, KO itu konstanta, kemudian V itu dia punya velocity, speed, dan seterusnya. Kemudian, Bohr proposed the quantization condition. Ada suatu kondisi, MVR equals to NH over 2 pi. For the relation between V and R. Jadi ada suatu formula lagi yang dia kasih tahu. Ini formula untuk kuantisasi. N itu adalah positive integer, H itu ada Planck constant. Kemudian dia bilang, misalkan kecepatan untuk elektron di N sama dengan 1 adalah V1, dan N sama dengan 2 adalah V2. Kecepatan elektron di N equals to 1, N itu sebenarnya kulit pertama, itu adalah V1, dan kecepatan elektron di kulit kedua itu adalah V2. Pertanyaannya, berapakah perbandingan antara V1 per V2? Nah, untuk soal terakhir ini, tanpa kalian ngerti dia punya dasar teori, cerita soalnya seperti apapun, harusnya tetap bisa dikerjain. Cukup turunkan dari persamaannya aja. Jadi kalau Koko coba turunin, tanpa Koko ngerti, anggap aja nggak ngerti dia punya dasar teori seperti apa, persamaannya ini, karena kita mau cari V, Koko akan isolate V-nya. Jadi semuanya simplify, biarin V-nya aja di sebelah kiri. KO E square over MR. Ini expression untuk V. Nah, dari expression ini, kita akan hubungkan dengan besaran N. Kenapa dengan N? Karena N-nya berubah dari 1 sampai 2. Atau saat N-nya 1 dan N-nya 2. Untuk hubungin dengan N, lihat persamaan yang kedua yang dia kasih. MVR equals to NH over 2 pi. Dari sini Koko bisa dapat MR itu adalah NH over 2 pi V. Substitusiin aja ke persamaan yang tadi. V square equals to KOE square over MR. Substitusi dengan NH over 2 pi V. Kita akan dapat V square equals to KOE square 2 pi V over NH. V-nya bisa di-cancel 1. Kita akan dapat V equals to KO E square 2 pi over NH. Nah, semua besarannya konstan. KO ini konstan, kata soal, proportionality constant. Kemudian E square ini juga konstan, muatan dari elektron. 2 pi juga konstan. Planck constant juga konstan. Dengan kata lain, V directly proportional to N. Berarti kalau dia tanya V1 over V2, itu adalah N2 over N1. Yaitu 2 per 1. Jawabannya 2. Poin ke-6. Nah, ini soal terakhir dari pembahasan Koko tentang materi fisika yang Koko ambil dari past paper EJU tahun 2015. Kalau kalian sudah lihat pembahasan-pembahasan Koko yang lain, kalian bisa bandingkan ya, soal fisika EJU ini cukup sulit dibandingkan soal fisika-fisika yang lain. Jadi kalau kalian ada waktu untuk pelajari soal ini akan lebih bagus untuk persiapan kalian mengikuti tes atau
keperluan-keperluan lainnya. Sekian pembahasan dari Koko untuk materi fisika. Bagi yang belum subscribe channel Koko, kalian bisa subscribe supaya dapat notification ketika Koko upload video-video yang baru. Oke, thank you yang udah nonton video Koko. Kalau ada hitungan atau sesuatu yang salah, kalian bisa infokan di komen supaya Koko bisa perbaiki. Sekali lagi, thank you yang udah nonton video Koko.